penjilat pantatnya Trump. Freeport itu diperpanjang sampai habis persediaan di Papua itu. Kita tidak bisa tolerir lagi Prabowo harus jatuh. Tentu dalam hal ini jatuhnya ya bersama-sama Gibran. Dasarnya adalah menyelamatkan Republik Indonesia kembali kepada merdeka dan berdaulat. Tetapi siapa yang dulu berhasil menduduki DPR MPR itulah yang kemudian akan menjadi titik tolak serta perubahan yang fundamental terhadap masa depan Republik Indonesia. Kita ikut merongrong kewibawaan Prabowo dan kabinetnya agar cepat jatuh. Judulnya adalah asal santun. Boleh bohong, asal santun. Boleh nipu, asal santun. Boleh curi, asal santun. Boleh korupsi, asal santun. Boleh khianat, asal santun. Boleh ingkar janji, asal santun. Boleh jual negeri, asal santun. Saudara-saudara sekalian, boleh menyerahkan kedaulatan bangsa kepada orang asing, asal santun. Penguasa kita ini makin hari makin jadi kebobrokannya. Kemarin baru menjadi anggota BOP dan sebelumnya sudah diawali dengan adanya perjanjian ART atau imbal balik tarif yang bisa membuat Indonesia itu makin menuju ke lembah kehancuran. Kalau menurut Pak Bintang bagaimana? Jadi sebelum BOP itu perjanjian tarif dulu, yaitu ketika Prabowo berangkat ke Amerika ingin nyalami Donald Trump, ya kan? Dan saking pengennya dia nyalami Donald Trump, seakan-akan kemudian menjadi tokoh, ya, yang kehadirannya itu di welcome oleh Trump sebagai seorang presiden yang baru kepilih, ya. Dia merasa bangga sekali. Oleh karena itu saya sering katakan dia itu gila pujian, gila hormat, ya, gila punya jabatan presiden sehingga mau bertekuk lutut kepada Jokowi, ya kan? Nah, ini juga begitu. Jadi memang Indonesia diancam awalnya itu dikenai tarif 31%. Nah, soal tarif itu sendiri sebetulnya sudah diancamkan kemana-mana oleh Donald Trump dan kemudian hakim federal itu malah memutuskan untuk membatalkan semua yang diucapkan oleh Trump itu, termasuk kepada Cina, kepada Eropa, kepada Kanada, ya, kepada Amerika Latin, itu dibatalkan. Nah, sejauh mana pembatalan oleh Supreme Court Amerika itu akhirnya seperti apa? Tentu saja mestinya lewat Kongres. Nah, ini nggak jelas. Tetapi keburu Prabowo itu ke Amerika dan diturunkan menjadi 19%. Dan dengan penurunan 19%, artinya impor barang-barang Indonesia ke Amerika itu akan dikenai 19%, yang semula 31%. Itu Prabowo itu sudah senang sekali, udah bahagia, seakan-akan perjanjian itu benar, gitu, ya. Tetapi di samping itu ternyata, nah ini menurut sumber tertentu itu perjanjian itu langsung ditandatangani aja oleh Donald Trump, kira-kira bulan Februari, ya.
lalu nyebar di Indonesia, dan ternyata itu membuat hancurnya perekonomian Indonesia. Poin-poin yang ada di dalam perjanjian itu tidak hanya sekedar yang 19% itu, tidak juga sekedar soal harus ngimpor daging dari Amerika, padahal kita tahu tidak halal, dan oleh Amerika tidak peduli. Pokoknya kamu impor aja. Impor kedelai, impor jagung, bahkan impor alat-alat perang, alutsista, ya, di dalam jumlah yang ditentukan sendiri oleh Trump. Dan disetujui begitu aja sama Prabowo. Saking gila hormatnya tadi itu. Bahkan kalau nggak salah ketika si Prabowo datang ke Amerika itu, Trump itu mengolok-olok negara-negara yang dia kenai tarif sebagai hukuman. Seakan-akan negara-negara itu menjadi penjilat bagi pantatnya Trump. Nah, apakah dia menyatakan Prabowo menjilat pantatnya Trump? Saya nggak tahu. Ya, tetapi itu diucapkan ketika Prabowo datang ke sana. Lalu beberapa hari kemudian setelah Februari itu, ternyata teman-teman kita, ya, terutama aktivis, ya dari hukum, LBH, dari Kontras, dari Walhi, dari kalau saya tidak salah juga dari Amnesty International, ya, pokoknya ada sekelompok, ya, itu yang menggugat menggugat Prabowo, ya, untuk membatalkan. Nah, istilahnya juga membatalkan, berarti itu sudah ditandatangani oleh Prabowo, tetapi belum diratifikasi baik sebagai keputusan presiden maupun sebagai oleh DPR. Kan karena perjanjian internasional kan harus disetujui oleh DPR. Nah, ini udah disampaikan. Nah, apakah ini nanti juga akan berlanjut kepada gugatan pidana? Saya belum tahu atau belum. Tetapi ini sudah Februari, akhir Februari, ya. Jadi ini sudah Maret itu mestinya sudah ada tanda-tandanya, ya. Tapi saya belum melihat itu, ya. Nah, ini menjadi penting. Kalau itu merupakan sebuah gugatan, baik itu pidana maupun perdata, ini adalah bagi saya, ini bukan masalah hukum saja. Ini adalah masalah politik, impeachment terhadap Prabowo, ya, yang dia berkhianat terhadap konstitusi, berkhianat terhadap berbagai macam undang-undang dan sumpahnya, yang kemudian membawa Indonesia semakin terperosok di dalam kesulitan perekonomian kita. Bayangkan, ya, salah satu poinnya itu mengatakan bahwa investasi itu baik di dalam negeri maupun di luar negeri tidak perlu atau mengabaikan yang namanya tingkat local content. Local content itu menggunakan bahan baku misalnya dalam negeri itu berapa persen, ya, dan itu sebetulnya sudah ada ketentuan perundang-undangannya, ya, memang untuk berbagai macam produk, ya, manufaktur itu tidak sama, bisa 10%, bisa 40%, ya, tetapi wajib menggunakan TKDN itu, tingkat kandungan dalam negeri. Kami orang-orang ekonomi biasanya mengatakan local content, ya, kandungan lokal. Itu harus, dan ini dihapuskan. Kalau dihapuskan berarti menggunakan bahan baku asing, yang berarti bahwa menguntungkan pihak asing. Kandungan dalam negeri tidak dibutuhkan. Sebetulnya yang namanya kandungan dalam negeri itu juga tenaga kerja. Nah, apakah dengan demikian tenaga kerja Indonesia tidak dilibatkan dalam
setiap investasi. Ini yang gila ini. Bahkan disebutkan tidak perlu adanya transfer of technology. Padahal kan teknologi itu kan dimonopoli oleh pihak asing sehingga kita nggak bisa apa-apa. Saran saya pada waktu itu ya teknologi asing itu di-copy aja atau kalau nggak dicuri. Korea Utara melakukan itu, Iran melakukan itu, Cina. di mana-mana negara juga melakukan seperti itu. India melakukan itu. Tidak bisa kita itu minta-minta transfer of teknologi dari pihak asing. Itu dimonopoli oleh mereka. Dipakai sebagai alasan untuk tidak mengembangkan teknologi kepada negara lain. Ya, itu dianggap merupakan hak milik mereka yang mereka lindungi mati-matian. Ya, nah, maka banyak yang melakukan itu tadi, mengcopy teknologi atau mencuri. Jepang itu melakukan Perang Dunia Kedua, berani melakukan Perang Dunia Pertama, bahkan ya, itu karena mereka tuh mempelajari, mencuri pikiran-pikiran teknologi dari luar, dari Amerika, antara lain. Ya, jadi kalau kita kemudian diperintahkan untuk tidak menggunakan, tidak boleh ada transfer teknologi, habis kita. Nah, kemarin kita bicara mengenai perlunya industrialisasi yang mampu menghasilkan dolar dari kemandirian kita sendiri. Itu termasuk memanfaatkan bahan baku di dalam negeri. Kita punya kekayaan yang luar biasa, ya kan? Nah, jadi ketidakmampuan kita membangun industrialisasi yang menghasilkan dolar itulah yang kemudian membuat kita itu, rupiah kita itu jatuh terus. Ya, karena tidak ada dolar. Visanya cuma utang. Bahkan utang-utang itu hanya digunakan untuk mempertahankan nilai dolar, nilai rupiah kita, sedang pendapatan kita dalam negeri itu habis untuk membiayai biaya rutin, belanja rutin, sedang belanja untuk pembangunan itu hampir tidak ada. Oleh karena itu kita tidak mampu membangun industri yang menghasilkan dolar atau menghemat dolar. Ya, semua tergantung pada jasa luar negeri, ya, termasuk overhaul pesawat terbang, termasuk membawa barang-barang ekspor impor kita dengan kapal-kapal asing, pendidikan kita di dalam negeri kurang berkualitas, kita mengirim anak-anak kita, cucu-cucu kita ke luar negeri untuk pendidikan. Rumah sakit kita tidak mampu mengobati orang sakit sehingga terpaksa harus berobat ke luar negeri. Itu semua pemborosan, ya, pemborosan sehingga kita akhirnya tergantung pada utang luar negeri untuk mempertahankan nilai rupiah. Nah, dengan adanya perjanjian ini, bahkan ada lagi yang luar biasa. Freeport itu diperpanjang sampai habis persediaan di Papua itu, di Greenberg itu, ya. Semula kan Jokowi sampai 21, terus kemudian diperpanjang ke 41. Dengan adanya ART ini, itu Amerika boleh ngeduk emas kita plus uranium plus tembaga sampai habis. Nah, ini kan gila sekali. Ya, jadi menurut pendapat saya, Prabowo itu tidak cuma perlu digugat untuk mencabut perjanjian tersebut, ART itu. iya, perjanjian ART tersebut, tetapi dia harus dijatuhkan. Orang gila macam Prabowo ini yang menandatangani begitu saja ART itu, apakah mau diratifikasi oleh DPR atau soal tidak, tapi dari isinya itu sudah menghancurkan Indonesia. Jadi mau tidak mau kita tidak bisa tolerir lagi Prabowo harus jatuh. Tentu dalam hal ini jatuhnya ya bersama-sama Gibran, ya, Satu paket.
Satu paket dan satu paket dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Iya. Nah, kalau dilihat itu tadi ada baru Pak Bintang menyebutkan ada 2 poin yang tadi lokal konten dan kemudian soal perjanjian. Transfer of teknologi, Iya, transfer. ya, lalu emas di Papua. Perpanjangan sehabisnya. Nah, ada berapa poin sih sebetulnya sehingga perlunya Lebih dari 20 poin. waduh. Sudah disebutkan lebih dari 20 poin. Tetapi yang saya dengar yang terutama penting adalah itu. Termasuk ya, kalau local content itu dianggapnya adalah tenaga kerja kita ini kan lokal tuh. Itu kandungan lokal itu. Kalau itu dianggap hilang dan 100% harus luar negeri, berarti kan nggak ada tenaga kerja yang bekerja Ya. di investasi. Ya. Baik itu investasi asing maupun, dan investasi asing itu bisa 100%. Oh, skemanya jadi berubah ya. Iya, kalau dulu kan harus ada partner di dalam negeri. Betul. Ini enggak bisa. Berarti sama seperti yang sudah dilakukan oleh Joko Widodo, Sama. IMIP. Betul, kalau Joko Widodo dengan cara mendatangkan pekerja, Iya. lalu ngerampok, ya, tidak ada pajak bahkan, langsung dikirim ke Cina. Ini sama. Maka aku bilang kan, Jokowi itu sebetulnya double agent. Ya. Nah, Amerika itu sebetulnya sudah menggasak Indonesia seperti halnya Afghanistan pada 2001, Irak 2003, Mesir 2010, 2011 Libya, ya. Itu kita ini sudah dijajah Amerika itu sejak 98. Begitu Soeharto jatuh, ya kan, diganti sementara oleh Habibie, ya. Nah, ketika Habibie, Gus Dur sama Mega itu jadi presiden interim, ya, itu Undang-Undang Dasar kita diubah oleh Amerika juga, oleh Amin Rais dan kawan-kawannya, termasuk Hidayat Nur Wahid. Iya. Nah, kita sudah dijajah sejak 98-99 itu, dan Undang-Undang Dasar kita sudah diganti resmi 2002 dan Pancasila, ya. Nah, kalau melihat seperti ini, kira-kira bangsa Indonesia itu keberlangsungannya sampai kapan ini? Maksud saya bahwa kita bisa bertahan seperti ini, karena kan dari Cina sudah dijajah, hadirnya IMIP. Dan sekarang Amerika sudah menyuguhkan ART dan BOP plus BOP tadi. Sampai kapan ini keberlangsungan Indonesia bisa bertahan? Karena kan kita kandungan alamnya selalu dieksploitasi. Iya, sebetulnya kan Indonesia gelap itu sudah mulai 2004. Ya, banyak orang yang tidak sadar sebetulnya, ya, bahwa sejak SBY menjadi presiden itu kita udah terjajah. Ya, minyak kita habis, kita tidak lagi menjadi anggota OPEC, ya, organisasi pengekspor minyak, ya kan? Terus yang terakhir minyak kita tinggal 20 hari, ya kan? Ya. Nah, ini sebetulnya Indonesia gelap ini sudah berjalan 20 tahun, dan ini akan dilanjutkan oleh Prabowo. Iya. Nah, kita tidak mau, harus berhenti. Mau tidak mau Prabowo harus dilancarkan, harus dijatuhkan, ya. Nah, khusus mengenai soal BOP itu kan juga kemudian tidak hanya sekedar bahwa kita mau mengakui Israel, mau membangun hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi ini kan kaitannya dengan soal perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Dan sebagaimana tadi saya sudah singgung, sebetulnya ini adalah perang antara Islam dan non-Islam plus Yahudi. Mereka yang membenci Islam, ya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, itu orang-orang kafir, ya tentu saja ahli-ahli kitab, Nasrani, tetapi juga disebutkan Yahudi. Ya, jadi perang ini yang kemudian disusul dengan BOP, pengakuan terhadap Israel supaya terjadi perdamaian, seakan-akan begitu kan. Iya. Ini juga merupakan kebijakan yang
sejalan dengan konstitusi kita maupun cita-cita kemerdekaan. Oleh karena itu ya bertambah-tambahlah kesimpulan kita bahwa memang Prabowo harus dijatuhkan. Tapi selain itu juga ini perang Iran melawan orang-orang kafir dan Yahudi ini itu kan akhirnya mengakibatkan harga minyak naik 120 dolar per barrel. Ya. Ya kurang lebihnya paling tidak mau ke sana lah. Ya. Dan ini perang ini bisa lama. Bahkan Iran siap 6 bulan. Ya. Sedang persediaan minyak kita cuma 20 hari, mungkin sekarang tinggal 15 hari, ya. Jadi ini semakin akan menghancurkan perekonomian kita. Kita kembali ke soal gugatan terhadap Prabowo. Ya, Kira-kira yang mendasari secara spesifik gugatan itu? ya pertama itu menghancurkan perekonomian kita. Kita yang ingin katanya meluaskan lapangan kerja, mau memanfaatkan kekayaan alam di dalam air, bumi, dan kekayaan di dalamnya. Lalu kita sudah menanti-nanti kapan kembalinya emas Papua. Ini sama sekali menjadi hilang. Ya, jadi Indonesia ini sekarang tidak lagi hanya dijajah oleh Cina, tetapi Amerika juga sudah mulai menjajah perekonomian kita. Nah, inilah yang menjadi dasar teman-teman kita di dalam gugatan itu, yang tidak berbeda dari apa yang selama ini saya dan teman-teman aktivis menyampaikan. Kan saya adalah ekonom, dan saya selalu berbicara mengenai masalah perekonomian, masalah industrialisasi yang tidak bisa menghasilkan dolar dan sebagainya. Pikiran mereka juga begitu, tetapi didasarkan pada aspek hukum, yaitu antara lain ratifikasi. Bisa berupa keputusan presiden, bisa keputusan DPR, bisa persetujuan dari DPR menjadi undang-undang. Ya, nah inilah yang mau dicegah oleh mereka. Oleh karena itu harus dicabut sebelum ada ratifikasi. Apakah sudah didaftarkan ke... Sudah didaftarkan. Sejak kapan itu Pak Bintang? Kalau nggak salah 23 Februari. Belum ada sidang? Oh belum. Ya mungkin karena puasa ya. Jadi masih biasalah orang kita alon-alon maton kelakon gitu ya. Tetapi saya kira teman-teman kita yang melakukan gugatan hukum itu saya kira tidak main-main ya. Mereka akan melakukan itu dan kita mendorong, saya dan teman-teman dan bahkan forum Purnawirawan Prajurit TNI pasti akan sepakat dengan itu, karena mereka sendiri sudah menuntut supaya BOP dicabut. Jadi dasarnya adalah menyelamatkan Republik Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dan kembali kita merdeka dan berdaulat. Iya. Ini kan semua kan bikinan Amerika ini. Iya. Teman-teman kita yang tidak sadar ya, Amin Rais, Nur Wahid yang menggantikan Amin Rais, ya. Oke. Serta teman-teman kita aktivis ya, ya Mulia Lubis, Bambang Wijoyanto, Teten Masduki. Ya. Semua itu kan para pendukung ya, Jimli Asidiki, Mahfud MD, Refli Harun, itu semua mereka pendukung Undang-Undang Dasar palsu. Nah ini saatnya. Iya. Dan tidak hanya soal BOP dan ART saja, tetapi kan juga sudah ada soal oligarki, soal ijazah palsu. Nah, dalam sistem pemerintahan yang sekarang ini, kalau misalkan menggugat ini kan rasanya bisa lama dan iya bertele-tele. Iya. Nah, ya. Mungkin gerakan penjatuhan
Prabowo secara politis lebih dulu. Oh, jadi artinya belum harus dijatuhkan dulu, baru ini maju gitu. Ya enggak, kalau bisa ya bersama-sama simultan, Ya. ya kan? Tetapi siapa yang dulu berhasil menduduki DPR MPR itulah yang kemudian akan menjadi titik tolak berlakunya Undang-Undang Dasar 45 asli dan Pancasila, serta perubahan yang fundamental terhadap masa depan Republik Indonesia, adil dan makmur. Ya. Jadi kalau misalkan skema dijatuhkan dulu, baru bisa mempidanakan Prabowo. Oh ya. Soal itu gampang lah setelah politik ya. Iya. Kita kembali Undang-Undang 45 dan menjatuhkan Prabowo. Menjatuhkan dengan menghukum lain ya. Iya. Ya, menjatuhkan itu secara politik, menghukum itu dalam kaitannya dengan hukum. Iya, betul. Ya. Makanya kalau misalkan sekarang menghukum dulu, mempidanakan dulu, itu kan sesuatu yang mustahil. Ya, saya anggap teman-teman itu mempunyai kesadaran yang sama dengan kita gitu, Ya. dengan saya dan teman-teman gitu ya, punya kesadaran yang sama. Ini sudah cukup bagus ya. Semula belum sadar, sekarang sudah sama-sama sadar ya. Jadi kelompok massa yang akan menggerutu ke MPR itu akan lebih banyak, lebih cepat. Iya. Dan proses untuk penyadaran kepada masyarakat, artinya ini kan perlu disosialisasikan bahwa ini loh, Iya betul. ada ART yang betul. sedang mau membunuh negara kita. Betul, Itu bagaimana menurut Pak Bintang? Ya saya harus banyak bicara dan harus terus bicara, dan tidak usah merasa takut, tidak usah merasa khawatir kalau ada termul ya, seperti termul yang sekarang menteror orang dalam ya, RRT itu kan orang dalam ya, ya sedang diteror itu ya, dan dia menyerah ya. Yang perlu dipikirkan kita bersama bahwa sebetulnya Purbaya itu nggak bisa apa-apa. Iya. Purbaya itu benar-benar agen yang diselundupkan menggantikan Sri Mulyani. Iya. Sri Mulyani sudah sukses, lalu Purbaya diselundupkan untuk melanjutkan kesuksesan Sri Mulyani menghancurkan perekonomian kita. Nggak bisa apa-apa dia. Seharusnya kan sebagai seorang presiden yang misalkan memiliki kewarasan yang normal, itu kan sebelum menandatanganin ART ini yang bisa menghancurkan negaranya, kan seharusnya dia punya pembisik dan pembisik atau istilahnya tenaga ahli, kan di sana banyak banget profesor, doktor dan ahli-ahli lainnya. Itu kan kalau waras, ya kan? Sekalipun dia itu waras, ternyata memang ahli-ahlinya kita itu nggak ada. Bagaimana dengan Hartarto, ya Menko Perekonomian ya? Itu goblok dia itu kan. Kemudian ahli-ahli yang lain, ya ahli-ahli di dalam jajarannya Menteri Keuangan itu banyak sekali. Ya, ada Menteri Perdagangan, ya, ada Menteri Perindustrian, ya. Itu ternyata diam aja semua kan. Mestinya kan mereka itu memberikan nasihat kepada Prabowo. Ternyata benar dugaan saya, mereka itu tidak lain dan tidak bukan adalah Dracula-Draculi, ya, The Walking Dead, hantu hidup, ya, yang sebetulnya hanya membebek aja kepada Prabowo. Nah, Prabowo-nya ternyata memang bukan orang waras, dia itu orang tidak waras, ya, apalagi tidak waras, sehingga ya udah rusaklah. Jadi kita tunggu kehancuran atau kejatuhan Prabowo dulu. Kita tidak nunggu, kita ikut merongrong kewibawaan Prabowo dan kabinetnya agar cepat jatuh.